Shalom saudara. Ya, senang sekali ketemu di tahun 2023, udah setahun gak ketemu. Gak kerasa ya, udah masuk tahun baru. Dan saya gak tahu perasaan saudara apa nih masuk tahun baru. Nah, senang, sedih gitu ya, stres, semangat gitu. Yang semangat katakan amin saudara. Ya, saya punya tema yang judulnya It's Not Over, ini belum berakhir. Nah saudara, kadang kita waktu udah mencapai akhir tahun, kita ada yang pengen, udah deh cepetan ganti tahun. Tapi ada yang mulai mikir, kalau ganti tahun umur saya nambah, haleluya gitu ya. Kalau yang tadinya sicap 40 jadi gocap, aduh ya. Dari gocap jadi 60, aduh tambah lagi saudara. Steam katanya, masuk 2023 kok dia ingatin umur gitu ya. Tapi Tuhan ingetin, it's not over, belum berakhir. Umur boleh nambah, tapi Tuhan tetap sama. Amin. Tantangan bahkan bisa tetap nambah, tapi Tuhan belum berhenti bekerja di hidup kita. It's not over. Makanya masuk di 2023 Tuhan ingetin, it's not over, belum selesai pekerjaan Tuhan. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya buat yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita tahun ini. Yang percaya katakan amin saudara. Tuhan masih banyak banget yang mau buka buat hidup saudara tahun ini. Ada mujizat baru, ada terobosan baru, ada berkat baru, ada hikmat baru, ada pewahyuan baru. Tuhan mau kasih buat hidup kita. Yang semangat masuk di 2023 katakan amin sekali lagi saudara. Makanya tahun ini it's not over. Nah mungkin ada sebagian saudara yang pengen segera berakhir perjuangan saudara. Perjuangan melawan penyakit misalnya. Pengen segera selesai, saya capek Tuhan makan obat terus, terapi terus, pergi ke dokter terus, kok kayaknya enggak selesai-selesai. Atau ada saudara yang berjuang dalam keuangan saudara. Rasanya udah tahun demi tahun saya berusaha untuk mendapat pekerjaan lebih baik, penghasilan lebih, bayar utang, supaya enggak jatuh lagi ke lubang yang sama, supaya rentenir enggak balik lagi. Tapi kok rasanya enggak selesai-selesai masalah keuangan ini tahun demi tahun. It's not over. Tapi ingat, tantangan datang, Tuhan enggak berubah. Dulu sekarang selama-lamanya. Makanya biar firman ini menjadi sebuah penguatan bagi kita masuk 2023 ya. Kalau masalahnya belum kelar, Tuhan tetap menyertai. Kalau yang kita pikir, aduh kok Tuhan kayaknya malah udah selesai, gak menyertai lagi. Saya mau ingetin juga, Tuhan gak pernah selesai sama hidup kita. Dalam keadaan apapun. Makanya kita buka ayat yang pertama hari ini, Kolose 3. Mungkin saudara udah baca ayat ini ya, tapi kita baca lagi sekali lagi. Ayat 9b sampai 10. Nah saudara, sebelum saya baca, saudara mesti ingat bahwa tahun ini kita masuki tema Be Better. Katakan sama-sama 2-3, Be Better. Artinya menjadi lebih baik. Tuhan rindu saudara dan saya menjadi lebih baik. Dalam kita mengikut Kristus, kita perlu bertumbuh. Kita gak bisa gitu-gitu aja tahun demi tahun. Makanya sama, it's not over. Ya, kalau saudara udah ikut Tuhan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 tahun. Tuhan bilang it's not over. Masih ada yang baru lagi. Yang Tuhan mau kasih lihat lagi. Masih ada berkat, mujizat, terobosan baru lagi. Nah tapi ada berapa hal yang kita bisa pelajarin. Dalam masuki tema ini Tuhan ingetin yang pertama. Dikatakan karena kamu. Boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara kita perlu menanggalkan ya. Kayak gambar nih orang tuh lepas baju gitu loh saudara. Manusia lama itu suka ngikut. Itu kayak baju kesayangan yang banyak bolong-bolong. Saudara punya gak di rumah? Saya punya saudara. Ya kalau saudara tanya kaos favorit saya sama istri saya, itu yang paling banyak bolongnya buat tidur. Ya, kenapa? Paling enak, ventilasinya banyak saudara, di sini semua bolong-bolong sampai dibuang sama istri saya saudara. Nah itulah baju enak, itulah manusia lama kita. Tanpa sadar kita sering sulit meninggalkan manusia lama. Karena enak tadi, karena banyak ventilasi, karena udah sering biasa dipakai.
cara ngomong yang kasar, cara pikir yang negatif, perasaan yang gampang naik turun, cara ngatur uang yang jelek, makan kebanyakan. Ini semua manusia-manusia lama. Bahkan cara kita nolak Tuhan, Tuhan pimpin saya gak mau diajak komit ntar aja deh. Aduh ikut doa gak bisa, Tuhan sibuk, Tuhan memberi, aduh alergi ntar bikin gereja kaya, gua kagak katanya gitu. Tuhan bilang itu bukan buat gereja, itu buat Tuhan. Urusan gereja sama gereja, urusan hati sama Tuhan gitu saudara. Jadi waktu kita menanggalkan manusia lama, kita gak mikirin apa kata orang lagi. Kita gak ngikutin kata dunia yang bagus, yang enak, yang nyaman. Tapi Tuhan bilang, klik yang berikutnya, kita perlu be better. Mengenakan manusia baru, itu be better, not do better. Nah karena kita juga bisa ketipu yang ini. Oke, saya gak ikutin yang lama. Tapi saya cuma lakukan lebih baik. Cuma tidak menjadi lebih baik. Bedanya apa? Bedanya simpel. Karena banyak orang tuh pengen yang cepat. Kalau sakit pengen cepat sembuh. Wah cari dokter paling hebat. Saya bisa bayar. Tapi kita lupa untuk menjaga kesehatan. Lewat makanan, lewat gaya hidup, jam tidur yang teratur. Ya kan? Pengennya do better. Lakukan yang baik, yang lebih baik. Cepat, hasil instan, tapi gak jangka panjang, tapi gak ada perubahan. Nah Tuhan mau mengajak kita masuki tahun ini bukan cari yang cepat, supaya cepat beres, cepat ada duit, pinjam pinjol, habis itu stres karena gak bisa bayar. Tapi Tuhan rindu kita bisa mengatur keuangan dengan baik, kita bisa pegang yang Tuhan percayakan, kita beri dengan baik, kita multiplikasi dengan baik sehingga keuangan kita membaik. Be better, not just do better. Nah ini memasuki 2023 pimpinan Tuhan. Jangan pakai manusia lama tadi, tapi kenakan manusia baru yang terus, boleh klik, menerus diperbaharui. Nah, terus menerus diperbaharui. Mengenakan manusia baru dan terus menerus diperbaharui. Katakan 2-3 terus menerus diperbaharui. 1, 2, 3. Terus menerus diperbaharui. Saudara tahu gak sih bahwa jadi orang Kristen tuh gak pernah selesai pertumbuhannya. Makanya it's not over. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 tahun. Itu gak pernah selesai pertumbuhan kita semakin serupa Kristus. Karena Tuhan rindu saudara dan saya itu terus menerus diperbaharui. Saudara harus tahu ayat yang Tuhan kasih juga mengatakan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Makanya ada yang baru juga ya saudara bisa alamin. Tapi gini, saya gak mau ngomong cuma dari sisi yang baik-baik dan enak-enak nih. Saya masih ngomong terus terang. Karena mengenakan manusia baru itu kayak pakai baju yang kita belum tuh suka. Baju yang rapi, ada orang yang gak suka pakai ada kerah-kerahnya gini ya saudara ya. Ya saya punya teman yang gak suka pakai baju yang ada kerah-kerahnya, kalau bisa kaos aja ya. Panas soalnya. Ada yang gak suka pakai yang celananya panjang atau warna tertentu. Kita gak suka. Demikian waktu kita bertumbuh, ada hal yang gak suka, yang kita gak suka maksudnya, yang perlu kita lakukan secara konsisten. Be better, itu beda sama do better. Be better, ada konsisten dan komitmen yang Tuhan rindu saudara dan saya lakukan di tahun 2023 ini, amin. Saudara udah mulai dengan benar, saya kasih good news-nya dulu. Mulai dengan doa. Mulai dengan hubungan sama Tuhan. Karena itu yang paling utama Tuhan bilang. Bagian yang terbaik yang Maria pegang, yang Marta gak lakukan adalah duduk di kaki Yesus. Sementara Marta sibuk do better, kasih makanan lebih enak, masak lebih bagus. Atau sekarang zaman lebih keren, cari duit lebih banyak ya, pelayanan lebih banyak. Tapi kalau semua ini dilakukan tanpa satu esensi utama, mendekat dan duduk di kaki Yesus. Yang ini cuma do better. Padahal yang ini duduk di kaki Yesus, be better, jauh lebih baik. Tuhan mau sampaikan rahasia-rahasia, pimpinan-pimpinan, penyertaan demi penyertaan. Asal kita mau terus menerus diperbaharui. Saudara tahu gak ada lagu ya, itu kata-katanya ubah hatiku.
seputih hatimu, setulus salibmu. Ya. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Lagu ini ingetin sama saudara dan saya, kerinduan untuk kita berubah menjadi serupa Kristus. Mata kita, pikiran kita, perasaan kita. Nah, ini yang Tuhan rindukan, saudara. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan. Come on. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku, tinggikan nama-Mu, tinggikan. Sungguh ini kerinduan kami tahun ini Tuhan, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hati kami, bawa hati kita, hidup kita sama Tuhan hari ini. Seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, jamah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin. Ya. Tuhan rindu kita diubah menjadi serupa Kristus. Nah, inilah mengenakan manusia baru. Dan Tuhan bilang it's not over. Yuk jangan berpuas diri dengan yang dulu, karena masih ada yang sekarang dan ke depan gitu ya. Kalau yang dulu nggak bagus, masih ada sekarang dan ke depan yang lebih bagus. Kalau yang dulu udah bagus, udah keren, masih banyak yang lebih bagus dan lebih keren ke depannya. Nah, karena itu, klik yang berikutnya, ada 2 pesan di mana kita bisa hidupi. Yuk kita baca dulu ayatnya di Kolose 3. Ayat 1 dan 2. Ini nyambung sama tadi ya. Kalau saudara ingat tuh tadi Kolose 3 ayat 9b dan 10. Nah, di awal Kolose ini dikatakan demikian. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, pertumbuhan itu suatu yang intensional atau sengaja. Ada bagian di mana kita meresponi, ada bagian Tuhan. Manusia menabur, menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tapi di sini ada 2 hal sederhana yang saya udah tulis, yaitu cari dan pikirkan. Sama-sama katakan 2, 3, cari dan pikirkan. Karena bagian sederhana yang kita bisa ambil adalah mencari
dan memikirkan. Dua-duanya berkata tentang perkara yang di atas. Apakah saya nggak nginjek tanah, ke gereja setiap hari, baca Alkitab aja, nggak usah kerja? Bukan, saudara ya. Cari dan pikirin perkara di atas, itu yang pertama. Yaitu kata mencari. Itu bicara soal hati. Soal hati. Karena perasaan kita itu dikontrol sama apa yang ada di dalam. Ya, yang di luar pengaruh nih. Ada kejadian demi kejadian, kejadian demi kejadian, kejadian demi kejadian. Tapi sebetulnya hati kita tuh merespon. Hati kita itu bisa punya bekal. Bekal untuk menghadapin. Kalau yang di luar buruk, saya nggak harus ikutan merasa negatif. Kalau yang di luar baik pun, saya tahu sumbernya bukan saya, nggak jadi sombong. Hati itu bisa diisi dengan bekal yang baik. Itu kenapa di bulan Januari tema kita tuh disiplin rohani. Membangun disiplin rohani, better spiritual discipline. Karena kita perlu naruh bekal di dalam. Supaya lewat adanya ibadah, pelayanan, saat teduh, aba, komunitas murid, saudara memberi dengan baik, hidup sederhana, perasaan kita itu selaras sama Tuhan. Nah, itu butuh repetisi, diulang-ulang gitu loh saudara. Akhirnya jadi biasa. Merasa apa yang buat Tuhan tuh penting, itu jadi penting buat kita. Merasa apa yang menyenangkan buat Tuhan tuh jadi menyenangkan buat kita. Merasa apa yang bahkan seru buat Tuhan jadi seru buat kita. Jangan merasa juga apa yang jelek dan bukan nggak enak buat Tuhan, itu juga nggak enak, itu juga jelek buat kita. Saudara, doa ini adalah salah satu bentuknya. Kita mencari perkara di atas. Makanya disebut encounter night. Ya, saudara perlu alamin perjumpaan sama Tuhan. Rutin dan terus-terusan. Nggak cuma sekali-sekali pas lagi retret, kita nangis gitu ya. Tapi saudara, setiap minggu gereja ini menyediakan platform ini, tempat ini untuk saudara hadir onsite, online, kita alamin Tuhan sama-sama. Tuhan siapin itu. Gereja ini Tuhan panggil buat siapin itu. Supaya kita bisa mencari perkara yang di atas. Tapi yang kedua dikatakan juga memikirkan. Memikirkan itu bicara soal pikiran, otak, kepala kita. Ya tadi kalau mencari itu bicara soal hati, memikirkan bicara soal otak. Artinya punya cara pikir yang sama Tuhan. Nah, ini kenapa kita perlu hati-hati sama apa yang isi otak kita. Saya pesan dulu gini, kadang-kadang kita suka ngisi dengan yang kelihatannya oke, tapi kalau diterus isi itu jadi nggak oke. Contohnya gampang, saat kita baca lelucon, gosip, atau Instagram yang bagus, ya sebentar sih nggak masalah. Tapi kalau kita isi itu terus, yang kita pikirin akhirnya jadi ngaco, jadi yang nggak penting dan nggak benar. Apalagi kalau isinya udah ada politik, apalagi kalau isinya udah ada bercanda seksual, dan hal-hal ini bisa merusak pikiran kita. Atau kadang-kadang kita malah mikir semakin jauh, kita jadi bandingin diri dengan orang lain. Semakin lama kita lihat Instagram, semakin lama kita lihat WhatsApp kita, kenapa orang lebih bagus, kenapa orang begini, saya nggak begini, suami saya, istri saya, rumah saya, pekerjaan saya, bos saya, semua bisa kita salahin. Karena otak kita isi dengan yang kelihatannya sih oke, tapi terus-terusan ditambah, ngaco ternyata saudara. Bahkan saya tambah satu lagi. Kadang kita isi sama namanya junk food rohani. Saudara pernah makan junk food? Tau gak junk food itu apa? Nah, saudara coba makan McDonald. McDonald itu sebenarnya oke kalau dimakan sekali-sekali, jarang-jarang. Tapi kalau saudara makan itu setiap hari, saudara akan jadi gendut, penuh dengan kolesterol, dan sakit-sakitan. Itulah junk food, makanan sampah yang enak, yang tinggi dalam hal tertentu, kayak misalnya garam, gula gitu ya, kalorinya banyak. Kalau sekali enak, berkali-kali bahaya. Ada gak junk food rohani? Ada. Saudara cuma baca Alkitab itu dari Instagram, saudara cuma baca Alkitab dari orang share chat, kadang-kadang ada potongan khotbah 1 menit, wah bagus banget nih khotbah, keren banget. Tapi itu cuma sebagian kecil
yang banyak sih dalam satu hal. Ya, banyak vitamin A-nya misalnya. Atau tadi banyak garamnya, banyak gulanya secara rohani. Oke, enak sekali-sekali. Tapi kalau kita cuma makan itu setiap hari, kita nggak punya makan rohani yaitu firman Tuhan, kita baca sungguh-sungguh, maka kita cuma taunya ya yang gula-gula aja, ya yang garam-garam aja dari firman Tuhan. Dan itu cuma junk food. Saudara perlu baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Makanya gereja ini bikin apa buat saudara. Aplikasi ini dan grup yang ada dan semangat yang diberikan supaya kita bisa konsisten memikirkan perkara yang di atas gitu loh saudara. Jadi yuk sama-sama masuk tahun 2023. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Karena dari situ kita akan punya pikiran Kristus, pikiran yang benar. Kayak filter gitu loh saudara. Ada hal yang masuk, ada pikiran yang masuk, kita di sini udah punya filter. Hah, ini benar gak ya? Apa ini sampah? Apa ini cuma banyak gula, banyak garam? Saudara mau tahu dari mana? Kalau kita biasa makan makanan yang enak dan sehat. Ini baru benar makanannya. Begitu kita makan yang kebanyakan garam, ini kayaknya gak enak nih, kayaknya gak sehat. Karena kita udah biasa sama yang sehat. Makan buah, makan sayur. Yuk makan kayak gitu dari firman Tuhan. Makan semua nutrisinya, makan sedalam-dalamnya, makan sampai kita puas. Pikiran kita penuh dengan firman Tuhan. Saya semangat sekali saudara. Saya berapa hari baca Alkitab, saya ngerasain itu soalnya. Kok indah ya, indah ya. Saya discover lagi, sekali lagi menemukan lagi keindahan ini. Gara-gara ditantang sama Kevin suruh bikin renungan singkat kok. Wah, baca lagi. Dapat banyak hal loh saudara. Ayo kita gali kayak gitu ya saudara. Nikmati firman Tuhan. Oke, klik yang terakhir ya harusnya ya. Ini ayat terakhir untuk kita hari ini. Kolose 3 ayat 3. Saya percaya ini hasilnya. Kalau tahun ini kita sadar, it's not over. Ini belum selesai. Kita mau maju terus sama Tuhan, kita mau cari dan pikirkan. Katakan sama-sama cari dan pikirkan. 2, 3, cari dan pikirkan. Maka Kolose 3 ayat 3 versi firman Allah yang hidup. Dikatakan, keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam. Seperti halnya orang yang sudah mati. Ini keren banget loh saudara. Jadi gak kepingin lagi yang orang dunia pada umumnya pengen. Karena kita cari dan pikirkan, kita gak harus ikut-ikutan lagi. Orang cari kaya, orang cari keren, orang cari banyak follower, orang cari jempol, orang cari penerimaan. Kita cari Tuhan. Asik gitu ya. Kita pikirkan pikiran yang menurut Tuhan ini yang terbaik, yang indah. Kita kerja dengan semangat, dengan sukacita karena ini yang Tuhan suka. Karena kita memberdayakan talenta yang Tuhan kasih. Boleh tadi slide-nya belum selesai. Dikatakan hidup saudara yang sebenarnya itu di sorga bersama-sama dengan Kristus dan Allah. It's not over. Yang menarik adalah kita bisa hidup di bumi seperti di sorga. Wow. Apakah artinya kita gak punya masalah? Sorry, bukan itu maksudnya gitu ya. Hidup di dunia sebagai sorga adalah bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan maksud. Sorga adalah di mana Tuhan berada. Di mana Tuhan berada? Di sini, di hati kita. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam, saudara pegang di sini ada Yesus. Makanya kita jalan di sorga bersama-sama dengan Kristus dan Allah. Dan ayat terakhir dikatakan, dan bila mana Kristus, yaitu hidup kita yang sesungguhnya datang lagi, maka saudara akan bersinar bersama dengan Dia serta mengambil bagian dalam kemuliaannya. Yuk kalau tahun ini kita cari dan pikirkan Kristus. Hidup kita dikatakan hidup orang benar tuh akan terus naik dan bukan turun hingga rembang tengah hari. Dikatakan firman Tuhan kayak gitu. Makanya pada saat Yesus datang, makanya ayatnya bisa bilang gitu. Saudara akan bersinar bersama dengan Dia untuk serta mengambil bagian dalam segala kemuliaannya. Bayangkan saudara bahwa hidup ini sementara. Penderitaan ini sementara, sakit ini sementara, kekurangan ini sementara, tantangan ini sementara, keuangan ini sementara, kekayaan ini sementara, kehebatan ini, pengetahuan ini semua sementara. Semua ini punya Tuhan. Maka pada akhirnya, hiduplah seperti buat Tuhan dan bukan buat manusia.
Sehingga pada akhir hidup kita, pada saat Yesus datang, kita akan lihat kemuliaan Tuhan nyata lewat hidup saudara dan saya. Yuk kita masuk tahun ini be better. Be better. Ada lagu yang mengatakan dari semula telah kau tempatkan hidupku dalam tanganmu, semua baik. Yuk kita nyanyikan nih sama-sama dari awal.